Bagian pertama dari pembicaraan saya, Dr. Fayez, tentang menghormati perempuan dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab menghargai perempuan? Cukup untuk mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada perbedaan dalam menikmati hak-hak istimewa orang Kristen antara laki-laki dan perempuan. Benar bahwa ada sebuah perbedaan dalam tanggung jawab, tapi tidak ada perbedaan dalam menikmati hak-hak istimewa orang Kristen, dan Roh Kudus bersikeras memberitahu kita bahwa Tuhan memakai para perempuan untuk perbuatan-perbuatan sangat besar seperti Deborah pada masa kehancuran. Hakim-Hakim 4. Febe, pelayan Tuhan di jemaat Kenkrea, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Dan ia menyebut Priscilla lebih dahulu dalam berkorban dan menunjukkan kasih. Kita juga dapat berbicara tentang perempuan Sunem dan janda Sarfat, dan kita juga berbicara tentang banyak perempuan lain. Saya ingin berkata bahwa kitab suci sangat ingin mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang menghina Tuhan selama hidupnya. Sebaliknya, semua hal yang dikeluarkan dari para perempuan adalah hal-hal yang positif. Orang yang telah dipercayakan untuk membesarkan dia ketika ia masih seorang anak kecil adalah Maria yang berbahagia. Mereka yang mengikuti dia dari Galilea menyediakan kebutuhannya dari harta mereka adalah para perempuan. Orang yang basuh kakinya dengan air matanya adalah seorang perempuan di kota itu, dan ia adalah seorang pendosa. Orang yang mencurahkan minyak yang sangat masal ke atas kepalanya dari sebuah buli-buli pualam adalah seorang perempuan. Mereka yang meratapi dia. Ketika ia akan pergi kayu salib adalah putri-putri Yerusalem. Orang pertama yang pergi padanya di pagi hari kebangkitan dan memberitakan bahwa Kristus telah bangkit adalah seorang perempuan. Tidak ada perempuan yang menghina Tuhan, dan saya pikir perempuan seharusnya bermegah dalam hal ini di hadapan para laki-laki. Baik. Juga mengenai penghormatan Tuhan kepada perempuan. Tidak ada masalah dalam kembali ke kitab Kejadian. Ada frasa yang dikatakan Tuhan saat menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Frasa ini cukup untuk menunjukkan kepada kita pikiran Allah dan penghormatan Allah. Karena ketika ia berkata demikian, ia tidak menentukan laki-laki atau perempuan. Jadi sebelumnya, ia telah memandang perempuan di matanya sepenuhnya setara dengan laki-laki dalam posisi, status, dan hak istimewa. Bagus. Jadi perempuan tidak lebih rendah atau lebih kecil, tetapi ia sepenuhnya dihormati di mata Allah persis seperti laki-laki. Analogi tentang gereja mempertimbangkan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Hadirin pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Saya sangat suka ide bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita, dan ia tidak ingin kita hanya membicarakan tentang pemeliharaan dengan dia, tetapi ia menginginkan kita secara pribadi. Ia ingin sebuah hubungan dengan kita. Ia ingin kita berbicara kepadanya, tidak hanya meminta. Bagus sekali, bagus sekali. Ada lagi? Saya sangat menyukai penghormatan yang Tuhan berikan kepada perempuan itu, dan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki di mata Allah, dan bahwa memiliki tanggung jawab yang lebih kecil daripada laki-laki tidak berarti bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sangat baik. Ada lagi? Bagian yang paling saya sukai adalah bahwa sekalipun orang-orang tidak mendengarkan dan tidak kembali, kesetiaan Tuhan membuatnya melindungi mereka dan menunjukkan matanya pada mereka, dan ini mengingatkan saya tentang ayat yang berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Sengsaraku engkaulah yang menghitung. Bagus sekali. Apalagi? Bahkan jika kita tidak melihat nama Allah, tetapi Allah bekerja dari balik tirai, dan ini adalah hal yang membuat kita yakin dan mendorong kita. Bagus. Hal yang menyentuhku dalam bagian ini adalah saya merasa diyakinkan dan bergairah karena saya merasa saya mempunyai seorang Allah yang hebat. Allah yang memandangku terlepas dari situasi-situasiku, terlepas dari kondisi rohaniku. Jadi saya mempunyai seorang yang besar dan yang mengasihiku dan memeliharaku di semua situasi. Bagus sekali. Saya telah belajar dua hal. Hal yang pertama, saya mempunyai sebuah fobia melakukan sesuatu yang salah atau tidak berada dalam kehendak Tuhan, karena dalam kasus ini Tuhan tidak akan bersama saya. Namun saya paham bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita terlepas dari kondisi kita. Juga sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saya benar-benar merasakan bahwa tidak ada yang disebut kesempatan yang hilang.